Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Para jamaah Masjid Beteng Binangun yang saya hormati, dan juga para jamaah yang pada petang hari ini bisa menyaksikan siaran kami. Alhamdulillah pada petang hari ini Takmir Masjid Beteng Binangun bisa menyelenggarakan kajian kitab Riyadhus Shalihin, sebuah kitab hadis yang ditulis oleh Imam An-Nawawi, yang biasanya memang diselenggarakan secara offline di Masjid Beteng Binangun. Kali ini karena masa pandemi, maka diselenggarakan secara online dan durasinya tidak setiap minggu sekali, tapi 2 minggu sekali, yaitu tiap hari Senin petang setelah maghrib. Para jamaah yang dirahmati Allah, pada petang hari ini saya ingin mengutip sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Hadis ini adalah hadis yang mengisahkan tentang keutamaan menafkahi atau membelanjai. Nah, kalau kita bicara nafkah itu artinya belanja. Kalau infak itu artinya pembelanjaan. Nah, dari kata nafkah. Nah, di dalam kajian hadis Riyadhus Shalihin pada petang hari ini saya ingin mengutip satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berasal dari sahabat Hurairah, yang di dalam kitab Riyadhus Shalihin ditulis oleh Imam An-Nawawi dalam bab tentang nafkah untuk keluarga. Di dalam hadis ini dikatakan, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskinin wa dinarun anfaqtahu ala ahlika a'dhamuhuma ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik. Dikatakan a'dhamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik. Nah, saya tegaskan di dalam hadis ini ada penekanan kalimat, yaitu a'dhamha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik. Rawahu Muslim. Para jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita terjemahkan hadis ini secara mudah, hadis ini menyatakan bahwa Imam Nawawi mengutip sebuah hadis yang ditulis oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, di mana sahabat Abu Hurairah itu menyatakan bahwa suatu saat Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sabdanya adalah tentang nafkah. Dikatakan di dalam sabdanya itu, dinarun, 1 dinar, anfaqtahu fi sabilillah, yang kamu nafkahkan di jalan Allah, wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin, dan 1 dinar yang kamu nafkahkan untuk memerdekakan budak, wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskinin, dan 1 dinar yang kamu berikan kepada orang miskin, wa dinarun anfaqtahu ala ahlika, dan 1 dinar yang kamu
nafkahkan kepada keluargamu. Dan kemudian dikatakan a'dhamuha, yang paling besar pahalanya adalah a'dhamuha ajran, yang paling besar pahalanya adalah alladzi anfaqtahu ala ahlika, yaitu 1 dinar yang kamu nafkahkan kepada keluargamu. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, sekali lagi tekanan hadis ini pada kata a'dhamuha ajran. Nilai pahalanya yang paling besar adalah alladzi anfaqtahu ala ahlik, yaitu 1 dinar yang kamu nafkahkan untuk keluargamu. Apa makna hadis ini? Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, hadis ini adalah hadis yang bercerita tentang amalan sunnah, yaitu amalan untuk memberikan sesuatu selain zakat. Ketika kita itu punya harta, ini di dalam kajian hadis katakan begitu, ketika kita itu punya harta, dan harta kita itu bisa kita belanjakan untuk apa saja, mungkin saja kita memilih harta kita itu untuk kita belanjakan fisabilillah. Nah, fisabilillah itu memang arti umumnya adalah sesuatu yang ada di jalan Allah. Tapi dalam konteks hadis ini, yang dimaksud fisabilillah ini adalah jihad di jalan Allah dalam arti berperang, yaitu untuk membiayai perjuangan dalam rangka berperang pada waktu itu. Dan sekarang ini mungkin bisa jadi kita terjemahkan bukan perang dalam arti yang sama dengan perang pada zaman Rasulullah, karena kata perang di saat ini itu tidak terkait langsung dengan perang secara fisik dengan senjata. Ada perang-perang yang lain, termasuk di dalamnya istilah ada perang dagang, ada perang-perang yang lain, termasuk perang yang seringkali diartikan dalam pengertian luas, yaitu berkompetisi melawan siapapun untuk memenangkan pertarungan di dalam berkompetisi itu. Nah, dikatakan oleh sebagian ulama, umat Islam saat ini sedang berperang. Melawan apa? Melawan kezaliman. Umat Islam sekarang sedang berperang melawan apa? Melawan kemaksiatan. Umat Islam sekarang sedang berperang melawan apa? Melawan sesuatu yang mungkar. Nah, kalau kita punya harta dan kita berikan harta itu untuk sesuatu yang terkait dengan peperangan itu, bagaimana umat Islam memerangi kemungkaran, kemaksiatan, kezaliman, dan segala macam hal yang terkait dengan hal itu memang sesuatu yang utama. Artinya itu adalah amalan sunat yang utama dan kita boleh melakukannya. Tapi juga ada pilihan lain pada waktu itu, yaitu memerdekakan budak. Pada zaman Rasulullah, perbudakan itu masih ada, dan memerdekakan budak itu adalah tindakan yang utama. Satu saat ketika para sahabat itu punya uang, sangat mungkin mereka menggunakan uangnya untuk memerdekakan budak, dan itulah tindakan yang utama. Dan juga pilihan yang lain, untuk apa? Bersedekah kepada fakir miskin. Orang-orang miskin dan juga orang fakir itu membutuhkan sedekah kita. Dan ketika kita membantu mereka, tentu saja itu perbuatan yang utama. Tetapi barangkali masih ada keluarga kita yang membutuhkan, yang pada saatnya keluarga kita itu tidak akan bisa tercukupi kebutuhannya kecuali dengan nafkah yang kita berikan. Maka skala prioritasnya ada pada keluarga kita. Makanya di dalam berinfak, ya, kita bisa membelanjakan harta kita itu dengan pilihan-pilihan. Apakah harta kita itu akan kita berikan kepada orang-orang yang sedang berjihad di jalan Allah untuk memerangi kezaliman, memerangi kebatilan, memerangi kemungkaran, memerangi kemaksiatan, atau kita berikan kepada orang-orang yang sedang ingin memberikan perbudakan, artinya budak dalam arti yang lain, atau juga mungkin akan kita berikan dalam rangka untuk membantu fakir miskin, atau pilihan yang lain, membantu keluarga kita yang masih kekurangan, yang membutuhkan uluran tangan kita. Maka Rasulullah mengatakan yang paling besar pahalanya, yang paling besar nilai pahalanya adalah menafkahkan harta kita kepada keluarga kita yang membutuhkan. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, sekarang kita bisa melihat di seputar kita, masih adakah keluarga kita yang membutuhkan uluran tangan kita, utamanya ketika kita punya harta. Ketika kita juga punya peluang untuk
menginfakkan semua harta kita itu untuk apapun. Mungkin saja kita sedekahkan kepada fakir miskin, mungkin kita berikan pada orang-orang yang membutuhkan selain keluarga kita, atau mungkin kita berikan kepada yayasan-yayasan atau kepada organisasi-organisasi yang memang berjuang di jalan Allah untuk memerangi kemungkaran, untuk mengentaskan kemiskinan, untuk memberdayakan masyarakat, atau hal yang lain. Maka pilihan utamanya adalah untuk dinafkahkan kepada keluarga yang membutuhkan dan keluarga dekat yang menjadi pilihan. Kalau zakat memang tidak untuk keluarga. Nah, sekarang ini ada kecenderungan orang itu tidak memperhatikan keluarga sendiri. Bahkan maaf ya, ada teguran pada beberapa orang keluarga kaya yang lebih senang membangun masjid, lebih bangun sekolahan, lebih senang membangun panti asuhan, sementara keluarga dekatnya itu masih kekurangan dan memerlukan bantuan dari dirinya. Dan ketika dia tidak mengeluarkan bantuan untuk mereka, maka keluarga itu akan mengalami kekurangan dan kebutuhan hidupnya tidak akan tercukupi. Keluarga itu mungkin adik, mungkin kakak, atau mungkin siapa saja yang punya hubungan darah. Tetapi mungkin juga yang tidak punya hubungan darah tetapi punya hubungan kekerabatan karena pertemanan atau hal-hal yang lain yang terkait dengan bagaimana orang itu membangun sebuah keluarga besar. Nah, sekarang ini ada yang disebut sebagai keluarga inti, tetapi ada keluarga besar, ada nucleus family, ada extended family. Nah, ketika kita bicara nucleus family itu ya keluarga kita, anak istri, suami, kemudian keluarga-keluarga yang terkait dengan apa yang ada di rumah, yaitu keluarga di rumah kita. Nah, apakah anak kita itu masih membutuhkan sesuatu yang harus kita cukupi sebelum kita memberikan kepada orang lain? Apakah istri kita itu juga masih membutuhkan sesuatu untuk kita cukupi di samping kita itu juga bisa memberikan kepada orang lain? Kalau ternyata istri kita lebih membutuhkan, anak kita lebih membutuhkan untuk kebutuhan-kebutuhan primer, maka jangan sampai kebutuhan primer anak istri kita itu terlantar, tidak kita berikan hanya karena kita ingin memberikan harta itu kepada pihak-pihak yang ada di luar keluarga inti kita. Kalau kita perluas, apakah ada keluarga besar kita? Apakah itu budi kita, paman kita, bule kita, nenek kita, kakek kita, atau saudara sepupu kita, atau saudara-saudara kita yang punya hubungan darah, yang mungkin saja mereka itu memerlukan bantuan kita. Jangan sampai kemudian kita terlantarkan mereka hanya karena kita ingin membantu orang lain. Membangun masjid, baik. Membangun sekolah, baik. Memberdayakan fakir miskin, baik. Tetapi jangan sampai karena kita ingin melakukan tindakan-tindakan untuk fakir miskin di luar keluarga kita, membangun masjid, membangun sekolah, dan panti asuhan, serta yang lain-lain, justru keluarga kita itu terlantar karena kita tidak memberikan bantuan kepada mereka. Saya ambil contoh yang paling mudah. Satu saat misalnya kita itu punya uang 50 juta. Dan uang itu bisa kita sumbangkan untuk membangun sekolahan. Tapi pada saat yang sama keluarga kita itu sakit. Apakah itu keluarga dekat atau keluarga inti? Ya, mestinya kalau kita sakit dan membutuhkan bantuan, kita harus prioritaskan keluarga kita agar keluarga kita itu tercukupi dengan uang 50 juta yang kita miliki itu. Dan itulah yang mestinya kita kerjakan. Jangan sampai hanya karena kita itu ingin membantu orang lain, atau karena kita itu membantu sesuatu yang memang kita perlukan untuk kita bantu, kita lupa kepada keluarga kita sendiri, sehingga keluarga kita terlantar sebagai akibat dari ketidakmampuan kita untuk membantu mereka, padahal mereka sangat membutuhkan uluran tangan kita, membutuhkan bantuan kita. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, di dalam hadis ini kita juga akan bisa mendapatkan pelajaran bahwa menafkahkan harta kepada siapapun itu baik, dan itu amalan sunnah. Mereka yang membutuhkan uluran tangan kita, mari kita bantu. Tapi jangan lupa, jangan sampai karena kita salah memprioritaskan bantuan kita kepada orang-orang yang kita bantu, maka secara prioritasnya menjadi salah. Kita justru menelantarkan orang-orang yang seharusnya lebih berhak untuk kita bantu. Dalam hal ini adalah keluarga kita, apalagi keluarga dekat kita yang memang harus kita bantu sebelum kita membantu orang lain. Endingnya marilah kita perbaiki cara kita untuk menafkahkan harta.
Jadilah orang yang menafkahkan harta untuk kepentingan orang yang paling dekat dan paling berhak untuk mendapatkan apa yang kita berikan, sebelum kita berpikir untuk memberikan kepada orang-orang yang lebih jauh dari mereka, yaitu orang-orang yang tidak lebih berhak daripada mereka, yaitu orang-orang yang ada di luar keluarga kita sendiri. Tanpa harus mengatakan bahwa membantu orang di luar keluarga kita itu tidak penting. Ini persoalan skala prioritas, dan jangan sampai kita berpikir hitam putih, tetapi kita mencoba untuk melihat skala prioritas kita ketika kita mau melakukan tindakan dalam rangka untuk membantu orang lain, sehingga apa yang kita lakukan itu betul-betul tepat sasaran dan betul-betul memberi manfaat kepada siapapun yang benar-benar membutuhkan uluran tangan kita. Inilah para jamaah apa yang bisa saya sampaikan di dalam pengajian ringkas ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.